Bayangkan sebuah ruang yang sunyi, tidak ada suara, tidak ada gangguan, hanya keheningan yang begitu pekat hingga mampu membuat kita mendengar denyut halus kehidupan itu sendiri. Dalam ruang seperti ini, sesuatu yang tak kasat mata mulai terungkap. Sebuah kekuatan yang sering dilupakan manusia modern, energi dalam meditasi dan keheningan. Sejak ribuan tahun lalu, para pencari kebenaran dari berbagai tradisi percaya bahwa keheningan bukanlah sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah gerbang menuju dimensi energi yang lebih dalam. Di balik diamnya tubuh dan pikiran, terdapat arus laten yang mampu mengubah kesadaran, menyembuhkan luka batin, bahkan membangunkan potensi tertinggi dalam diri manusia. Namun, energi ini jarang dibicarakan secara terbuka. Mengapa? Karena ia bukanlah energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dengan instrumen sains semata. Energi ini adalah sesuatu yang dialami, bukan sekadar dipahami. Di dunia yang semakin bising, kita lupa bahwa keheningan adalah bahasa tertua dari jiwa. Ketika kita duduk diam dalam meditasi, kita sesungguhnya sedang menyentuh sebuah reservoir energi yang tak terbatas. Inilah rahasia yang dahulu hanya diajarkan dari guru kepada murid terpilih. Karena diyakini, tidak semua orang siap untuk merasakan kekuatan yang tersembunyi dalam keheningan. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan misteri tersebut. Kita akan melihat bagaimana peradaban kuno memahami energi keheningan, mengapa ia dianggap sebagai kunci menuju pencerahan, serta bagaimana kita sendiri dapat mengaksesnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi lebih dari sekadar teori, kita akan menelusuri rasa, sebuah perjalanan batin yang bisa mengubah cara kita memandang dunia, dan mungkin cara kita memandang diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mendengar suara di balik diam? Karena di sanalah rahasia energi sejati menunggu untuk ditemukan. Sejarah manusia penuh dengan jejak peradaban yang mencoba memahami kekuatan tersembunyi dalam diri mereka. Dan salah satu rahasia yang paling konsisten muncul dari timur hingga barat adalah keyakinan bahwa keheningan adalah pintu menuju energi yang lebih tinggi. Mari kita mundur ke India kuno. Dalam teks-teks Veda dan Upanishad, meditasi disebut sebagai jalan untuk memasuki prana, energi kehidupan yang mengalir dalam segala sesuatu. Para resi percaya bahwa dengan menenangkan pikiran, seseorang bisa merasakan aliran prana ini, dan jika dipelihara dengan benar, energi tersebut akan membuka pintu menuju samadhi, sebuah keadaan kesadaran murni. Di Tiongkok kuno, Taoisme mengajarkan konsep Qi, energi vital yang menjadi dasar harmoni alam semesta. Para praktisi Tao menekankan keheningan sebagai metode untuk merasakan dan menyeimbangkan Qi dalam tubuh. Mereka percaya hanya ketika seseorang benar-benar hening, ia bisa mendengar napas bumi dan menyelaraskan dirinya dengan ritme kosmos. Di dunia barat, filsuf Yunani seperti Pythagoras dan Plato menyadari nilai keheningan. Pythagoras bahkan memiliki sebuah aturan. Murid-muridnya wajib menjalani periode panjang dalam diam sebelum mereka diizinkan berbicara tentang filsafat. Ia meyakini bahwa hanya melalui diam, energi pikiran dapat dimurnikan untuk menerima kebenaran yang lebih tinggi. Dan jangan lupakan tradisi Sufi di Timur Tengah. Para Sufi memandang keheningan sebagai bahasa cinta ilahi. Melalui zikir yang akhirnya berujung pada hening total, mereka memasuki keadaan ekstasi batin, di mana energi ilahi terasa begitu nyata mengalir dalam diri mereka. Lalu, mengapa pengetahuan ini seolah menghilang atau hanya tersisa sebagai ritual yang tidak lagi dipahami maknanya? Ada beberapa alasan. Pertama,
Karena dunia modern lebih sibuk mengukur realitas dengan alat yang kasat mata, sehingga apa yang tidak terlihat dianggap tidak nyata. Kedua, karena pengetahuan tentang energi dalam keheningan dianggap terlalu berbahaya untuk orang yang tidak siap, ia bisa mengguncang cara kita melihat diri dan dunia. Namun jejak-jejaknya masih bertahan. Dari doa hening di biara, meditasi dalam gua Himalaya, hingga tradisi lokal Nusantara yang mengajarkan semedi dan tapa brata. Semuanya menunjuk pada satu hal. Ada energi yang hanya dapat ditemukan dalam keheningan. Inilah yang akan kita gali lebih dalam. Bahwa meditasi bukan sekadar duduk diam, melainkan sebuah sains batin, sebuah seni purba untuk mengakses energi yang mampu mengubah hidup. Bayangkan sebuah danau yang luas. Ketika angin bertiup kencang, permukaannya beriak, bergelombang, bahkan kadang kacau. Mustahil bagi kita melihat apa yang ada di dasar danau itu. Namun, ketika angin berhenti dan permukaan air menjadi tenang, tiba-tiba dasar danau tampak jelas. Begitulah pikiran kita. Meditasi dan keheningan adalah cara untuk menghentikan angin yang terus-menerus mengusik pikiran. Dan saat pikiran menjadi hening, sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai tampak. Aliran energi halus yang menghidupi diri kita. Energi ini bukan sekadar metafora. Ia terasa nyata bagi mereka yang pernah masuk cukup dalam ke dalam keheningan. Para guru spiritual menyebutnya dengan berbagai nama. Prana, ki, ruah, atau dalam bahasa sederhana, napas kehidupan. Ia mengalir di dalam tubuh, di antara setiap helaan napas, di balik setiap denyut jantung. Namun ironisnya, sebagian besar dari kita tidak pernah merasakannya, karena perhatian kita selalu terjebak di permukaan, di riak-riak pikiran, emosi, dan kesibukan dunia luar. Disinilah meditasi menjadi kunci. Saat kita duduk diam, memejamkan mata, dan mulai memperhatikan napas, kita perlahan menyingkap lapisan demi lapisan kebisingan batin. Mula-mula, yang muncul adalah kegelisahan, pikiran yang meloncat ke masa lalu atau masa depan. Tetapi bila kita bertahan, sesuatu mulai berubah. Rasa damai perlahan merayap masuk, dan dari sanalah kesadaran akan energi muncul. Energi ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang dramatis. Kadang ia terasa sebagai getaran halus di tangan, hangat di dada, atau rasa ringan seolah tubuh menjadi transparan. Ada pula yang merasakannya sebagai cahaya batin, sebuah pancaran lembut yang menenangkan jiwa. Dalam tradisi esoteris, tanda-tanda ini bukan halusinasi, melainkan awal dari kontak dengan energi sejati dalam diri. Namun, jangan salah, energi dalam keheningan bukan sekadar untuk memberi pengalaman mistis. Ia adalah bahan bakar kesadaran. Ketika energi ini mengalir dengan bebas, pikiran menjadi jernih, intuisi menguat, bahkan tubuh fisik merasakan kesehatan yang lebih baik. Beberapa tradisi kuno meyakini bahwa penyakit muncul ketika aliran energi ini tersumbat oleh pikiran negatif, trauma, atau pola hidup yang tidak seimbang. Keheningan, dengan demikian, bukanlah ketiadaan. Ia adalah ruang di mana energi bisa dirasakan, dipulihkan, dan diperdalam. Sama seperti listrik yang menghidupkan mesin, energi ini menghidupkan seluruh aspek kehidupan kita, meski jarang kita sadari. Namun, satu pertanyaan muncul. Dari manakah sebenarnya energi ini berasal? Apakah ia murni dari dalam tubuh? Ataukah kita sedang membuka diri pada energi kosmik yang jauh lebih besar? Pertanyaan inilah yang akan kita jelajahi lebih dalam pada bagian berikutnya, karena di sanalah misteri semakin menyingkap dirinya. Pertanyaan terbesar tentang energi dalam meditasi adalah, dari mana asalnya? Apakah ia murni energi biologis dari tubuh kita? Ataukah kita sebenarnya sedang terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri?
Banyak tradisi kuno sepakat bahwa energi yang muncul dalam keheningan bukanlah hanya milik pribadi. Tubuh kita hanyalah wadah, sebuah saluran. Energi sejati berasal dari sumber kosmik, dari rahim semesta yang tanpa batas. Dalam filsafat Hindu, energi ini disebut Shakti, kekuatan primordial yang menopang seluruh ciptaan. Meditasi dipandang sebagai cara untuk menyatukan diri dengan arus Shakti, sehingga manusia tidak lagi terpisah dari sumbernya. Sementara dalam tradisi Tiongkok, para master Tao percaya bahwa ketika seseorang cukup hening, ia bisa menyerap kui langsung dari langit dan bumi, menyelaraskan tubuh dengan tarian kosmos. Namun ada pula pandangan lain yang lebih personal. Beberapa guru sufi mengatakan bahwa energi dalam keheningan adalah pancaran langsung dari Sang Pencipta. Saat kita benar-benar diam, kita membuka ruang bagi kehadirannya untuk masuk. Keheningan adalah undangan, dan energi yang muncul adalah jawaban. Sayangnya, di balik kedalaman ini, terdapat banyak mitos dan kesalahpahaman. Salah satunya adalah anggapan bahwa energi dalam meditasi harus selalu muncul sebagai pengalaman spektakuler, melihat cahaya, mendengar suara gaib, atau merasakan ekstasi luar biasa. Padahal, tidak semua orang mengalami hal itu, dan tidak berarti meditasi mereka gagal. Energi sejati sering hadir dengan cara yang sederhana. Perasaan damai yang mendalam, tubuh yang lebih ringan, atau pikiran yang lebih jernih. Ada pula peringatan yang kerap diabaikan. Dalam beberapa tradisi, guru selalu menekankan pentingnya keseimbangan. Karena energi yang terbuka tanpa bimbingan bisa mengguncang psikologis seseorang. Misalnya, fenomena kundalini yang bangkit terlalu cepat dapat menimbulkan gejolak batin dan fisik jika tidak dipahami. Inilah sebabnya pengetahuan ini dahulu disimpan rapat-rapat, hanya diajarkan kepada mereka yang siap. Meski begitu, inti dari semua tradisi tetap sama. Energi dalam meditasi bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan. Ia bukan hadiah untuk dikoleksi, tapi pintu menuju pemahaman lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Energi itu mengingatkan bahwa kita bukan hanya tubuh atau pikiran, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih luas, lebih besar, dan lebih misterius daripada yang bisa dibayangkan. Mungkin inilah alasan mengapa banyak peradaban menaruh keheningan di pusat pencarian spiritual. Karena di dalam keheningan, kita tidak hanya menemukan energi, kita menemukan cerminan dari semesta itu sendiri. Energi dalam meditasi dan keheningan bukan sekadar teori yang indah. Ia bisa dirasakan secara nyata, bukan melalui keyakinan, tetapi melalui pengalaman langsung. Dan pengalaman itu dapat hadir melalui latihan sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, di mana saja. 1. Latihan napas dan kesadaran tubuh. Duduk dengan nyaman, pejamkan mata, lalu arahkan perhatian pada napas. Tidak perlu mengatur napas, cukup rasakan ia masuk dan keluar. Biarkan tubuh beristirahat, pikiran melambat, dan kesadaran tetap bersama aliran napas. Dalam beberapa menit, biasanya muncul sensasi halus, hangat di dada, berat di telapak tangan, atau rasa ringan di kepala. Sensasi inilah tanda bahwa energi mulai terungkap. 2. Mendengarkan keheningan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, keheningan sering dianggap ketiadaan. Namun, bila seseorang duduk dalam diam, lalu benar-benar mendengar keheningan, perlahan ia akan terasa hidup. Seakan ada denyut atau getaran halus yang mengisi ruang. Ini bukan sekadar imajinasi, melainkan cara telinga batin menangkap energi di balik sunyi. 3. Merasakan ruang antar pikiran. Coba perhatikan arus pikiran yang datang dan pergi. Di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya, selalu ada jeda kecil. Jika kesadaran diarahkan ke jeda itu, akan muncul rasa luas, tenang, seolah menyentuh ruang yang tidak terbatas. Di ruang antar pikiran inilah energi keheningan berdiam,
menunggu untuk disadari. 4. Latihan. Membawa keheningan ke aktivitas sehari-hari. Keheningan bukan hanya milik ruang meditasi. Saat berjalan, makan, atau bahkan berbicara, seseorang bisa menyisakan sedikit ruang batin yang hening. Ketika itu dilakukan, energi terasa lebih stabil, tidak mudah terkuras oleh emosi atau situasi eksternal. 5. Menyentuh rasa syukur. Energi dalam keheningan sering semakin kuat ketika hati dipenuhi rasa syukur. Bukan sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi benar-benar merasakan keajaiban sederhana, udara yang bisa dihirup, tubuh yang masih bernapas, detik demi detik yang terus mengalir. Rasa syukur ini menyalakan getaran halus yang memperkaya pengalaman keheningan. Namun, ada hal penting yang sering terlupakan. Keheningan bukan berarti tidak ada pikiran sama sekali. Pikiran tetap datang dan pergi, tetapi hubungannya dengan kita berubah. Alih-alih terseret arus pikiran, kita mulai menjadi pengamat. Dari sudut pandang inilah energi bisa dirasakan lebih jernih. Hambatan yang mungkin muncul pun wajar. Kadang tubuh terasa gelisah, pikiran menolak diam, atau muncul rasa bosan. Justru disitulah latihan berlangsung. Karena dengan terus kembali pada keheningan, sedikit demi sedikit energi mulai mengalir lebih lembut dan alami. Keheningan pada akhirnya bukan sesuatu yang harus dikejar. Ia muncul ketika ruang batin dibersihkan dari keterikatan berlebih. Dan dalam ruang itu, energi tidak perlu dipanggil. Ia hadir dengan sendirinya. Karena memang sejak awal ia sudah ada di sana. Keheningan sering dianggap sebagai kekosongan. Namun, dari perjalanan yang kita telusuri, terlihat jelas bahwa keheningan justru penuh dengan kehidupan. Di balik diam yang sederhana, terdapat energi yang menenangkan, menyembuhkan, dan menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih luas dari sekadar diri pribadi. Sejarah dan tradisi kuno menunjukkan bahwa rahasia ini sudah lama diketahui. Para resi, sufi, filsuf, dan guru spiritual dari berbagai penjuru dunia sepakat bahwa diam bukanlah akhir, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam. Energi yang muncul dari meditasi dan keheningan bukan sekadar sensasi, melainkan jembatan menuju kesadaran yang lebih jernih, sebuah pengingat bahwa kita adalah bagian dari aliran semesta yang terus bergerak. Dalam kehidupan modern yang penuh kebisingan, keheningan menjadi ruang langka. Namun, ketika kita memberi waktu untuk duduk diam, mendengarkan napas, dan merasakan energi halus yang berdiam di balik sunyi, kita sesungguhnya sedang kembali pulang pada inti terdalam diri kita. Dan mungkin inilah misteri terbesar, bahwa dalam keheningan yang tampak kosong, kita justru menemukan keberlimpahan. Energi yang tidak pernah habis, tidak pernah pergi, dan selalu menunggu untuk disadari. Pertanyaannya kini, beranikah kita berhenti sejenak, masuk ke dalam diam, dan merasakan apa yang selama ini tersembunyi di baliknya? Karena jawaban atas banyak hal seringkali tidak datang dari kebisingan, melainkan dari keheningan itu sendiri.